pagi, Shalom. Bunda. Selamat pagi ya Bunda. Salam Pak Bunda, selamat pagi. Selamat pagi ya Bunda. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi. Bunda. Ya, shalom, selamat pagi untuk semua sahabat viewershippers baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Boleh kita sampaikan salam buat yang di YouTube. Shalom. Shalom. Tetap semangat viewershippers apa Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya? Jangan kasih kendor. Oke deh. Ya, saat yang tepat untuk kita segera mulai. Tapi sebelum mulai ya, kita mau tanya dulu, Bu Nancy, apakah hari ini betul ya cucu Bu Nancy Hizkia ulang tahun ya? Iya, betul. Ya, mantap, nanti kita doakan ya. Amin. Terima kasih ya, Bunda. Haleluya, sama-sama Bu. Kita satu dalam doa ya Bapak Ibu. Mari kita mulai ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Masih Tuhan perkenankan kami menjalani hidup ini dengan pertolongan dan kasih kemurahan-Mu ya Bapak. Engkau sangat baik buat kami. Dan terima kasih untuk kesempatan boleh melayani-Mu, suatu kehormatan boleh melayani Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta yang memegang kehidupan seluruh umat manusia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapilah setiap kami, juga hamba-Mu Tuhan, sehingga BW ini terus menjadi berkat dan membuat semua orang bertumbuh di dalam menuju ke arah yang sempurna dalam gambaran Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing saudara. Ya, kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan suara kita. Kita siapkan hati kita terarah kepada Kristus Sang Raja di atas segala raja, agar pujian penyembahan kita berkenan dan menjadi dupa yang harum hingga ke tahta yang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Dia. Bunga bakung di lembah bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rancangkan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima
berterima kasih. Tuhan rancangkan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku, sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you nak ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik, sahabat Be-worshipper yang terkasih, langsung kita sambut kebenaran pengajaran dari kitab suci yang akan memberikan kepada kita pengetahuan sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin berkhidmat dan bijaksana. Paling tidak itu yang kita harapkan ya. Kita bangun setiap pagi atau kita sediakan setiap hari waktu yang khusus sekitar ya 25 atau 30 menit ya. Baik, saudara, mari kita sama-sama buka. Kita lanjutkan di Ayub pasal yang ke-7, namun ayat 17 kita akan lanjutkan ya. Ayub pasal 7 ayat yang ke-17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat?
Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa di sini adalah fase di mana Ayub bukan lagi merasakan kedahsyatan sakitnya atau ambruk moralnya, tetapi mentalnya, ya maksud saya, tetapi dia mempertanyakan kepada dirinya sendiri mengenai pendapat dia dengan keberadaan Allah pada saat itu. Ya. Dan ini yang menjadi satu realita dalam kehidupan kita juga, ya, sahabat BW semuanya, ya. Unik. Karena apa? Karena sering kali kita mendengar firman Tuhan atau kita mendengar khotbah, Tuhan itu dekat, yang semua yang percaya katakan amin. Lalu Tuhan memperhatikan, yang percaya katakan amin, jemaat juga mengatakan amin. Tetapi justru di ayat 17 sampai 18, kalau saya boleh sederhanakan, ayat itu sedang berkata, Tuhan kenapa sih Tuhan kok memperhatikan saya terus gitu ya. Seakan-akan itu jadi beban moral buat Ayub gitu ya. Karena ada satu kata namanya pakat. Pakat ini adalah mengawasi, ya, to notice, to watch out, memperhatikan, untuk lihat sungguh-sungguh dan juga sekaligus mengunjungi. Sebenarnya literally ini adalah kata dengan makna yang sangat positif, ya. Tetapi bagi Ayub dalam keadaannya seperti itu, justru itu menjadi sebuah tekanan. Jadi Ayub ini lagi berperang perspektif. Ini Tuhan memperhatikan hidup saya ini, tapi kok kayak ini menjadi tekanan ya dalam diri saya gitu ya. Nah, apa yang bisa menjadi insight buat kita pagi hari ini? Seringkali kita juga demikian ya saudara ya. Ketika kita diperhatikan sungguh-sungguh oleh pasangan, kita diperhatikan oleh orang tua, kita diperhatikan oleh gembala, kita diperhatikan oleh pimpinan di perusahaan. Pada saat perasaan kita lagi nyaman, suasana hati lagi enak, itu semua adalah hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita sedang sakit, lalu kemudian masih ada tanggung jawab yang belum selesai, lalu masih ada tugas yang belum terpenuhi, atau mood kita lagi gak enak, lagi gak baik, perhatian yang begitu intens itu akan menjadi beban buat kita. Ya betul gak? Bisa juga langsung akhirnya nanti kita kenapa sih? Maksudnya kok ribet banget, kepo banget. Jadi akhirnya muncul kalimat-kalimat yang sifatnya negatif. Nah ini juga yang dialami oleh Ayub sebenarnya. Namun hubungannya antara pribadinya sebagai manusia dengan Tuhan Allah yang sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat dia rasakan dalam hidup dia. Ya. Mungkin kenapa kalau misalnya kita tanya, saya sampai bertanya begini, kenapa ya seorang Ayub yang awalnya itu begitu tegar lalu tiba-tiba kok bisa menyusut ya, bisa agak sedikit terkoreksi gitu, mulai agak goyah gitu, dan seakan-akan dia mengalami yang namanya krisis persepsi akan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah berubah ya. Yang membuat Ayub berubah adalah penderitaan yang dia alami, sehingga itu yang membuat cara Ayub melihat Tuhan itu berubah. Dari mana saya tahu? Karena di sini Ayub masih mengatakan penjaga manusia. Dia juga jabarkan di ayat yang ke-7, kau anggap agung, kau perhatikan, lalu kau datangi setiap pagi, kau uji setiap saat. Jadi sebenarnya Ayub sangat menyadari bahwa ujian yang dia alami itu adalah satu bentuk perhatian khusus dari Tuhan. Nah ini yang mau saya ingatkan buat saudara, bahwa kalau kita sedang mengalami ujian, jangan buru-buru kita langsung menganggap bahwa Tuhan itu gak sayang sama kita. Ya.
Di satu sisi ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kita udah belum nyampe pemikiran dan perasaan seperti Ayub bahwa setiap pagi Tuhan mendatangi saya, setiap saat Tuhan menguji saya. Ya, makanya saudara bangun pagi baca Alkitab, lalu kemudian belajar untuk memahami firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar, terima kasih ya Buni, itu bukan hanya sekedar kegiatan religius atau nanti kalau nggak bangun pagi kita nggak diberkati. Kita harus berkembang dari pemikiran itu, dari pemikiran seorang Kristen yang kalau taat baru diberkati. Gak masalah kita selama ini bisa bangun pagi. Nah, tapi hari ini kita diajar dan diedukasi lebih berkembang dan bertumbuh. Supaya apa? Supaya karakter kita semakin matang. Dan ini sebuah realita dan sebuah kenyataan. Sehingga kalau ada yang tanya, kenapa sih kok bangun pagi belajar firman Tuhan, baik di YouTube maupun di Zoom? Emang harus ya? Kita bisa menjawab bahwa kenyataannya, setelah saya pahami, Ayub sendiri menyadari bahwa setiap pagi Tuhan mengunjungi kita. Setiap saat Tuhan menguji kita. Jadi nyambung ketika kita merasa kok tidur bisa menjadi cara Tuhan memberkati seseorang yang dikasihinya ya. Iya. Karena itu menunjukkan berarti Tuhan menjaga kita dari malam sampai pagi. Menunjukkan dan membuktikan Tuhan itu mengunjungi kita. Dan dia menguji kita seketika saat kita sudah mulai bangun, saat kita mulai running kehidupan kita, saat kita mulai jalani kegiatan dan aktivitas kita. Apakah kita menjadi orang yang sebagaimana yang Tuhan rindukan? Begitu ada tantangan, begitu ada persoalan dan lain sebagainya, atau bagaimana kita menghadapi hal-hal yang baru yang harus kita hadapi setiap hari, atau kita menghadapi hal-hal yang lama yang sudah lama terjadi setiap hari. Kalau kita sudah bertumbuh dan sudah berkembang, kita pasti akan bisa menunjukkan kepada Tuhan. Nah, yang menarik di sini, terlepas Ayub itu merasa, Tuhan tolong dong jangan terlalu perhatikan saya banget gitu ya. Tuhan jangan terlalu menekan saya banget dong gitu. Ya kalau bahasa sekarang adalah ya mungkin hidup jangan terlalu Kristen-Kristen banget kali ya. Jangan terlalu taat atau terlalu religius banget kali ya. Salah saudara. Di sini saya langsung disadarkan iya ya. Manusia kadang-kadang suka mikir begitu. Kita hidup di dunia gak usah lah terlalu religius banget gitu loh. Tapi nggak bisa karena kenyataannya adalah masa ketika Tuhan mengunjungi kita setiap pagi lalu kita menjadi anak-anaknya yang tidak dekat sama Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau seorang anak dikunjungi sama bapaknya lalu anaknya itu ternyata nggak menunjukkan identitas dan indikasi bahwa dia adalah anak yang saya bentuk dan saya besarkan dari kecil. Perasaan Anda bagaimana? Pasti kecewa. Nah, demikian juga Tuhan, apalagi Ayub mengakui Tuhan penjaga umat manusia. Bayangkan saudara, seorang Ayub itu bisa menganggap perhatian Tuhan terasa sebagai tekanan. Itu adalah hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, betul nggak? Nih suami saya kenapa sih? Kok kayaknya apa-apa diperhatiin, padahal sebenarnya apa? Itu bentuk kasih sayang. Kalau ini dipahami oleh anak-anak muda, saya sangat yakin perhatian orang tua tidak akan mengganggu anak-anak dan anak-anak juga tidak akan terganggu oleh perhatian orang tua. Orang tua pun tidak merasa terlalu berat untuk harus memperhatikan anak-anaknya terus karena apa? Setiap orang tua menyadari saya selama saya masih ada, saya menjaga anak-anak saya. Saya jadi teringat satu tayangan ya di salah satu channel program TV. Sekalipun seekor burung atau misalnya seekor singa atau gajah, apapun itu deh bentuk hewannya, di usia tertentu si anak burung itu dibiarkan belajar terbang sendiri sampai jatuh ke bawah. Si anak singa itu dibiarkan belajar untuk mencari makan sendiri, dibiarkan. Tapi
ibunya itu masih memperhatikan dan selalu menghampiri dan menjaga. Ya seringkali kita mungkin merasa seperti itu, sudahlah jangan terlalu intens banget sih. Padahal saudara, itu adalah bentuk penjagaan, ya. Supaya begini saudara, jangan ketika hidup kita baik misalnya, kita bisa mengatakan oh Tuhan baik ya. Tapi kalau misalnya hidupnya lagi nggak baik, lagi berat, ya, kita merasa Tuhan kayaknya lagi menguji. Berarti Tuhan lagi lebih memperhatikan saya ya. Sebenarnya adalah sama-sama saja. Karena Tuhan penjaga manusia. Ya, seperti yang saya sebut tadi dalam teks Ibrani disebut sebagai pakat. Ya. Karena Dia itu selalu ada buat kita. Nah, pertanyaannya, kita selalu ada enggak buat Tuhan? Kalau ini kita aplikasikan dalam instrumen pekerjaan, apapun yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita itu selalu menjadi perhatian orang-orang. Walaupun pada kenyataannya baik tidak dipuji, buruk dijadikan bahan omongan. Tetapi mari kita pertahankan kualitas kehidupan kita, kualitas pekerjaan kita, kualitas tanggung jawab kita, diperhatikan atau tidak, tetap pada akhirnya kreditnya juga dapat di kita juga. Yang penting apapun yang kita kerjakan, kita persembahkan sebagai bentuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau menurut saya itu yang saya dapat. Sehingga persepsi kita mengenai keberadaan Tuhan tetap sama. Bahwa Tuhan tetap sama, Dia yang memberkati saya. Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang akan menyertai saya untuk melewati ujian ini. Makanya Tuhan Yesus berkata sendiri ketika Ia sebagai Allah inkarnasi menjadi manusia, pergumulanmu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi hari-hari ini banyak orang yang mudah sekali menganggap dan melihat pribadi Tuhan itu seperti gini. Oh, bisnis saya lagi turun, saya sakit, kehilangan pekerjaan, anak saya bermasalah, ini kayak Tuhan lagi menghukum saya. Ya, saudara, mari kita juga jangan terjebak dengan pemikiran yang keliru. Supaya kita tetap bisa menjaga posisi kita dan juga bagian kita sebagai orang-orang atau manusia yang mendapat kasih karunia Allah. Ya. Makanya dari semua proses kehidupan itu akhirnya di perjanjian baru salah satu rasul yang menurut saya sangat luar biasa Tuhan pakai yaitu Rasul Paulus. Dia menuliskan di Roma pasal 8. Mari kita buka ya, kita tutup di sini. Di Roma pasal 8 di ayat yang ke-35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi mari kita belajar sesuatu hari ini. Ketika kita diperhatikan bukan berarti kita sedang dalam tekanan, tetapi kita sedang diuji. Ketika kita sedang diuji bukan berarti kita ditinggalkan atau karena ada pribadi yang kejam sama kita, tetapi
Itu semua untuk membuktikan dan menguji kita apakah pandangan kita atas Tuhan berubah atau tidak. Pandangan kita atas pasangan hidup kita berubah atau tidak. Pandangan kita atas anak-anak kita berubah atau tidak. Demikian juga pandangan kita atas rencana pimpinan kita ataupun semua yang kita kerjakan itu berubah atau tidak. Jadi hari ini kita semakin yakin bahwa ketika kita tidur, kita diberkati Tuhan jikalau kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Dan ketika kita bangun, kita sedang menyambut kehadiran Allah yang mengunjungi kita setiap pagi. Dan ketika kita diuji, kita tidak akan pernah menganggap bahwa Tuhan itu sedang menghukum kita. Ya, karena penderitaan yang kita alami, walaupun pada umumnya atau sebelumnya sering berpotensi untuk membuat kita mengaburkan pandangan tentang Tuhan. Tapi sekarang kita tahu betul bahwa sekalipun kita dalam pergumulan, sekalipun kita dalam masalah, dalam kelemahan, dalam kekurangan, itu tidak pernah mengubah hati Tuhan atas kita. Amin. Yang percaya mari sama-sama angkat tangan kanan ke atas. Haleluya. Pejamkan mata, katakan sama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di setiap hariku. Mulai malam hingga pagi kau kunjungi aku. Saat-saat engkau menguji aku. Dan aku mau tetap terus percaya kepadamu. Letakkan tangan di dada. Mari kita satu di dalam doa. Apa yang ada di dalam kebenaran pengajaran hari ini tersimpan di lubuk hatimu. Dan aku perkatakan kuasa kasih Allah akan membungkus itu semua sehingga engkau tidak mudah goyah. Ketika engkau mendapat tekanan, ketika engkau merasa terlalu diperhatikan, engkau tidak akan memiliki persepsi yang salah. Sebab engkau telah mengetahui yang benar. Mari kita sama-sama berdoa untuk cucu dari Ibu Nancy yang hari ini berulang tahun. Kami mau mendoakan untuk cucu dari Ibu Nancy dan Pak Jusman, yaitu Hiskia Benedict Sitompul yang berulang tahun pada hari ini. Kami berterima kasih untuk tumbuh kembang anak ini supaya tetap bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Baik, sehat, dan tetap semakin pandai, peka, dan rohmu ada padanya. Dan bertambah 1 tahun usia anak ini, bertambah pula kesempatan dan pintu-pintu berkat yang engkau bukakan untuk kedua orang tuanya. Kami juga berterima kasih untuk cucu Ibu Duma Siburian, yaitu Agatha dan juga Rafael yang sudah lulus SD. Kami berdoa juga untuk kesembuhan dari Agatha dan juga Aurelia. Kiranya cucu Ibu Duma ini disembuhkan dan dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, itu di SMP dengan nilai prestasi yang semakin baik dan tetap yang terbaik, dan menjadi lebih baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Namun sebelum kami menerima berkat, perkenankanlah kami membawa semua keluarga, rumah tangga, anak cucu, pasangan hidup, tempat wilayah kami tinggal dan bekerja, bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan pusat hingga daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga setiap hal yang kami sebutkan ini. Apapun yang menjadi goncangan, kami yakin kalau kami tetap percaya kepadamu, maka kami tidak akan tergoncangkan sekalipun. Dan berkatilah ucapan syukur gerejamu OIC tanggal 21 Juni nanti, yang kemarin 15 Juni berulang tahun, namun kami adakan ucapan syukur di hari Minggu nanti. Engkau sendiri yang akan memperlengkapi kebahagiaan, dan juga dari awal pertengahan hingga akhirnya biarlah hadirat-Mu saja yang kami rasakan, dan itu memperbaharui roh kami ya Tuhan.
Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anak yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih setia Tuhan Yesus yang telah kau ketahui hari ini segala kebenarannya. Bahwa sesungguhnya inilah yang tersedia bagimu setiap pagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Be worshipers, mari katakan sama-sama semuanya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Keluarga besar OIC dan juga BW mengucapkan selamat ulang tahun untuk cucu Ibu Nancy Hizkia dan selamat atas kelulusan Agatha dan juga Rafael ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Bye sahabat BW yang di YouTube. Sampai jumpa besok lagi ya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Abu Dina, Bapak Ibu.